Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didin Saharudin. Saya mahasiswa program studi Magister Teknik Informatika Universitas Pamulang. Dalam seminar nasional yang kedua ini tentang kecerdasan, artifisial, sains, data, dan pendidikan masa depan, saya membuat jurnal tentang peningkatan keterampilan kolaboratif melalui proyek berbasis pembelajaran di pendidikan vokasi, program keahlian, pengembangan perangkat lunak dan game atau PPLG. Nah, dalam seminar ini saya membuat jurnal ini yang melatar belakangi saya membuat jurnal ini yaitu kemampuan ya, kemampuan bekerja sama secara tim berkolaboratif berkolaboratif dengan tentunya dengan siswa lain, dengan guru yang lain itu sangat diperlukan, terutama nanti ketika siswa sudah terjun ke dunia industri, jadi membutuhkan tim yang bagus, yang baik gitu ya. Nah, salah satu salah satu cara untuk eh, membuat pembelajaran yang kolaboratif tersebut, kami di sini saya melihat di SMK 1 Ciamis ini menerapkan pembelajaran yang berbasis proyek atau project based learning atau PBL gitu ya, untuk menawarkan solusi kepada siswa siswinya. Nah, rumusan masalahnya yang pertama, apakah metode pembelajaran berbasis proyek ini dapat secara signifikan gitu ya meningkatkan keterampilan kolaboratif siswa dengan metode pembelajaran dibandingkan dengan metode pembelajaran yang biasa, yang konvensional gitu ya, yang hanya guru tidak ada proyeknya gitu ya, hanya tugas mandiri atau tugas individu gitu. Nah, yang kedua, bagaimana efektivitas pembelajaran berbasis proyek dalam mengembangkan aspek-aspek keterampilan, ya seperti misalkan cara dia berkomunikasi, kerjasama secara job desk atau tim, terus bagaimana cara memecahkan masalah masalahnya itu sendiri. Yang ketiga, rumusan masalahnya, apa pengalaman dan persepsi siswa terhadap pembelajaran berbasis proyek ini, terutama dalam meningkatkan keterampilan kolaboratif atau secara tim. Ini tujuan penelitian. Yang pertama, mengevaluasi apakah metode pembelajaran berbasis proyek ini dapat secara signifikan meningkatkan keterampilan kolaboratif gitu ya. Jadi tujuannya itu diharapkan dapat meningkatkan keterampilan eh, secara tim pertama siswanya. Yang kedua, tujuannya itu pembelajaran berbasis proyek, efektivitas pembelajaran berbasis proyek, terutama dalam aspek-aspek keterampilan, misalkan eh, berkomunikasi atau kerjasama tim atau cara memecahkan masalah. Nah, itu tujuan dari penelitian ini. Yang ketiga, mendapatkan wawasan mengenai pengalaman dan persepsi siswa terutama dalam pembelajaran proyek. Ini landasan teori yang pertama menurut Ramdhani ya 2017. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan dan memperluas pembelajaran yang memungkinkan siswa merancang eksplorasi sendiri dan menyusun pengetahuan atau ide sendiri. Ini saya kutip dari jurnal. Yang kedua ini menurut Fatmawati juga, peningkatan keterampilan proses sains peserta didik dapat dilatih melalui model pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran berbasis proyek dapat menjembatani peserta didik untuk dapat mengembangkan kreativitas melalui kegiatan pemecahan masalah berbasis proyek. Ini landasan teorinya. Nah, ini objek penelitian. Di penelitian yang saya teliti itu di SMK Negeri 1 Ciamas. Ini ada di Jalan Raya Laladon, di Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor. Nah, yang saya teliti ini khusus di jurusan PPLG atau pengembangan perangkat lunak dan game. Kebetulan di sekolah tersebut ada 5 jurusan, cuman saya mengambilnya hanya di jurusan ini saja atau di program keahlian ini saja. Dan partisipannya juga hanya kelas 10 dan kelas 11 saja.
Nah, untuk yang kelas 11-nya itu saya eksperimenkan dengan berbasis proyek. eh, Guru-guru di situ gitu ya. Eksperimennya itu yang kelas 11. Terus untuk yang kelas 10-nya itu yang pembelajaran yang biasa, yang konvensional, yang umum lah, yang individual. Nah, ini objek penelitiannya. Metode penelitian yang digunakan, yang pertama saya observasi, yang kedua ada kuesioner, yang ketiga wawancara. Ini tentu observasi mencatat, kuesioner itu mengukur, wawancara itu ya melakukan ngobrol gitu ya, tanya jawab dengan siswa. Ini proses penelitian, ada perencanaan, ada pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Perencanaan mulai dari identifikasi masalah, rancang proyek, terus instrumen yang akan digunakan, untuk pelaksanaannya implementasi, siswa bekerja dalam tim, gitu ya. Terus guru juga membimbing, memberikan umpan balik, arahan, gitu ya. Terus yang proses yang ketiga itu observasi. Observasi dilakukan ya langsung ke anak gitu ya, jadi melihat anak kolaborasi gitu ya. Observasi itu kolaborasi siswa mengisi kuesioner dan wawancara. Yang keempatnya tentu yang tidak kalah pentingnya itu ada refleksi atau umpan balik ya, analis data dari observasi, kuesioner, wawancara, terus untuk tindak tindak lanjut dan perbaikan ke depannya seperti apa. Ini hasil penelitiannya. Nah, dari eh, siswa tadi melakukan proyek gitu ya. Guru-guru sudah menawarkan temanya ini tentang membuat web. Jadi proyeknya ini siswa ini membuat proyek berbasis web di sekolahan. Misalkan kelompok satu tentang website perpustakaan gitu ya, sistem informasi perpustakaan, ada juga ya sistem informasi piket dan segala macam. Setiap kelas ada 3 kelas kebetulan ya, 3 kelas, jadi 11 PPLG 1, 11 PPLG 2, 11 PPLG 3. Itu mereka membuat kelompok. Jadi membuat kelompok, satu kelompok itu terdiri dari 2 sampai 4 orang. Ya, dalam satu kelompok itu nanti ada job desk-nya masing-masing. Nah, yang bagian misalkan dia front end, ada back end, gitu ya, ada analis data, terus ada 4, satu lagi dia tentang desain, gitu ya. Jadi desain dibagi-bagi sesuai dengan job desk-nya, dan mereka membuat website gitu, website sistem informasi yang berhubungan dengan sekolah gitu. Nah, dari proyek tersebut dihasilkan yang pertama ada peningkatan yang signifikan ya, terutama tentang keterampilan kolaboratif siswa setelah mengikuti pembelajaran proses tersebut. Yang kedua, siswa itu lebih berkomunikasi gitu ya, karena dalam proyek itu dalam satu semester itu mereka ada istilahnya itu ada beberapa kali revisi umpan balik gitu ya. Jadi disidangkan gitu, dipresentasikan hasil karyanya. Nanti eh, setelah sekian waktu lagi mereka di ya, istilahnya itu dipamerkan atau pameran karya mereka gitu ya. Jadi anak-anak itu semakin bekerja sama berkomunikasi itu yang baik, itu meningkatkan itu gitu ya, dibandingkan dengan yang metode pembelajaran yang konvensional gitu ya. Terus siswa juga merasa terlibat, termotivasi dalam belajar, merasa lebih percaya diri karena mempresentasikan setelah selesai mempresentasikan hasil karya mereka kepada khalayak, kepada orang lain, kepada warga sekolah gitu ya. Jadi hasil website mereka dipamerkan. Jadi kita namanya itu kalau di sekolah itu mereka bilangnya itu gebyar, atau disebutnya itu apa namanya, pameran gitu ya, pameran hasil karya gitu, pameran hasil karya siswa. Dan untuk jurusan PPLG dia menampilkan website ini gitu, website proyek ini. Nah,
Selain itu, hasil penelitiannya, kelompok kontrol atau kelompok yang menggunakan metode pembelajaran konvensional yang kelas 10 ya, yang menunjukkan peningkatan dalam kolaboratif, namun tidak sebesar kelompok yang ini, yang kelas 11 gitu ya, yang menggunakan pembelajaran yang berbasis proyek. Gitu. Selanjutnya, ini timeline proses atau kegiatan proyek mereka mulai dari Januari sampai Juni gitu ya. Ada proses pembuatan proyek, pengumpulan laporan proyek karena mereka kan harus membuat desainnya dulu, membuat desain untuk websitenya gitu ya, mau seperti apa, warnanya, kata-katanya. Nah itu ada laporannya, jadi membuat kayak makalah gitu ya. Terus setelah itu mereka sidang proyek. Jadi disidangkan biasanya sama guru-guru juga, terus melakukan perbaikan dari hasil sidang tadi. Setelah itu baru ada yang namanya pameran atau gelar karya. Jadi karyanya digelar semua kelompok dalam satu ruangan. Dari situ ada warga sekolah semuanya melihat hasil karya mereka dan memberikan umpan balik, masukan, mereka mempresentasikannya. Gitu. Ini ada development and maintenance. Ini biasanya pengaplikasian eh, ke kliennya. Misalkan mereka membuat web di perpustakaan, mereka harus mengimplementasikannya di perpustakaan. Gitu. Yang terakhir ada refleksi dan umpan balik. Tentu ini masukan juga untuk para siswa, untuk para guru tentang pelaksanaan proyek ini untuk lebih baik lagi ke depan. Ini presentasi hasil proyek mereka gitu ya. Jadi mereka mempresentasikannya di depan guru-guru. Biasanya ada 2 sampai 3 guru menguji sebelum nantinya dipamerkan gitu ya. Nah, ini kegiatan pamerannya gitu ya, atau gelar karya siswanya gitu ya, setelah tadi dilakukan pengujian gitu ya oleh guru tersebut. Baru dipamerkan ke umum. Nah, kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek efektif dalam meningkatkan keterampilan kolaboratif, terutama di jurusan PPLG atau pengembangan perangkat lunak dan game di pendidikan vokasi SMPN 1 Ciamis. Siswa yang lebih terlibat dalam proyek berbasis pembelajaran lebih aktif, termotivasi, dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja dibandingkan dengan siswa yang mengikuti metode pembelajaran konvensional. Ini galeri penelitian ya, mulai dari ada ini diskusi dengan para guru, ini ada evaluasi dari guru ke siswa, ini ada proses umpan balik, masukan, dan ada gelar karya. Referensi penelitian saya, ini ada 8 referensi, sudah dicantumkan juga di daftar pustaka. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.